Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Saputra dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan menerangkan materi tentang mikrotik. Latar belakang mikrotik. Mikrotik adalah perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 1996 di Latvia oleh John Tully dan Ernest Riekstein. Mikrotik awalnya berfokus pada pengembangan perangkat lunak untuk router dan sistem jaringan. Dengan produk pertama mereka adalah router OS, sebuah sistem operasi berbasis Linux yang memberikan fitur-fitur canggih untuk routing, firewall, hotspot, VPN, dan lain-lain. Router OS ini dapat diinstal pada perangkat keras standar seperti PC yang kemudian berkembang menjadi produk-produk router board yang menjadi andalan mikrotik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar, mikrotik juga mulai memproduksi perangkat keras jaringan, termasuk router, switch, dan perangkat wireless. Produk-produk mikrotik dikenal karena fleksibilitasnya, harga yang terjangkau, dan kemampuan untuk digunakan dalam berbagai ukuran jaringan, mulai dari jaringan kecil hingga jaringan skala besar. Saat ini mikrotik digunakan secara luas di seluruh dunia oleh perusahaan, penyedia layanan internet, ISP, dan profesional jaringan untuk membangun dan mengelola infrastruktur jaringan yang handal. Sejarah mikrotik. Mikrotik sendiri merupakan nama perusahaan kecil yang berkantor di pusat negara Latvia dan dibentuk oleh John Trulli serta Ernest Riekstein sekitar tahun 1966. Mereka berdua memulai dengan sistem operasi Linux dan MS-DOS dan dikombinasikan dengan teknologi berbasis wireless atau nirkabel LAN atau WLAN Aeronet yang berkecepatan hingga 2 Mbps di Moldova. Ketika mereka sampai di Latvia, mereka mulai melayani 5 pelanggannya. Mereka memiliki keinginan kuat untuk membuat perangkat lunak router yang handal dan dapat disebarkan ke seluruh dunia. Versi Linux yang pertama kali digunakan oleh John dan Ernest adalah Linux yang versi kernel 2.2. Mereka berdua mengembangkan versi Linux tersebut dengan dibantu oleh 5 hingga 15 orang staf R&D. Sehingga sekarang mikrotik sudah mendominasi dunia routing untuk negara-negara berkembang. Sejak awal mikrotik hanya fokus pada perusahaan jasa layanan internet atau Internet Service Provider yang melayani jasa servis kepada pelanggannya dengan memakai teknologi wireless atau nirkabel. Dalam sejarah mikrotik, pada awalnya John dan Ernest sang pendiri hanya ingin membangun software atau routing, sementara kebutuhan akan perangkat keras juga terus berkembang. Oleh karena itu, akhirnya mereka membuat berbagai perangkat keras yang berhubungan dengan software yang kemudian mereka kembangkan lebih lanjut. Keunggulan mikrotik berada pada perangkat lunak routernya, karena terlihat mereka berjualan perangkat WLAN dengan antena omni. Pengertian mikrotik. Mikrotik adalah sebuah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak atau software yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Mikrotik juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi dasar network router. Sistem operasi ini sangat cocok untuk membangun administrasi antar komputer yang berskala kecil hingga besar. Namun, hingga saat ini masih banyak orang yang salah memahami pengertian dari mikrotik dan router. Jika mikrotik adalah sebuah sistem operasi yang termasuk dalam golongan open source, maka router merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan atau lebih. Jadi, perbedaan yang paling mendasar adalah mikrotik sebagai software dan router berperan sebagai hardware. Jenis-jenis mikrotik.
Setelah mengetahui setiap fungsi yang dimiliki oleh mikrotik, berikutnya masuk pada topik pembahasan mengenai jenis dari perangkat lunak berbasis sistem operasi jaringan ini yang terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, mikrotik router OS. Jenis yang pertama adalah mikrotik router OS, di mana sistem operasi yang dipakai berbasis Unix dan memiliki kelebihan dan juga menyediakan fitur mulai dari paket router, bridge, firewall, proxy, server, hotspot, dan lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan sebuah routing operasi sistem atau OS saja, kita sudah dapat dan mampu untuk membangun router sendiri. Mikrotik router OS juga merupakan versi mikrotik dalam bentuk perangkat lunak yang dapat dipasang pada komputer rumahan atau PC dengan menggunakan CD. Mikrotik router OS merupakan sebuah sistem operasi perangkat lunak yang dibuat khusus untuk network router yang mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP dan wireless network. Berikut fitur-fitur pada router OS antara lain: 1. Routing, 2. Hotspot, 3. Point-to-point, 4. DNS server, 5. DHCP server, 6. Firewall NAT, 7. Routing dan static routing, 8. Data rate management, 9. Simple tunness, 10. IP search, 11. Web proxy, 12. Chasing DNS DN, 13. VRRP, 14. Universal Client, 15. PRRP, 16. UPnP, 17. NTP atau Monitoring Accounting, 18. SNMP, 19. MNDP, 20. Tools, 21. ISND, 22. VLAN, 23. Winbox, 24. SDSL, 25. Bridge, 26. Bonding, 27. Address list, 28. M3P, 29. Support Scripting Programming atau SCP. Kelebihan menggunakan router OS: cukup mudah digunakan bagi orang awam, kualitas bagus, harga terjangkau, memiliki fitur keamanan canggih dalam menyimpan data, dilengkapi berbagai fitur handal dalam mengelola jaringan komputer. Jika sudah mengetahui kelebihan router OS, ada baiknya kita juga mengetahui beberapa kekurangan router OS, yaitu 1. Belum mampu menangani network dalam skala besar. 2. Cukup sulit melakukan setting ulang saat lupa password login. 3. Tidak cocok digunakan pada komputer spesifikasi rendahan. Jenis yang kedua adalah mikrotik router board. Jika sebelumnya router OS memanfaatkan sistem operasi perangkat lunak, maka router board merupakan perangkat keras atau hardware yang dikembangkan oleh perusahaan mikrotik. Router board berukuran sangat kecil dan lebih praktis. Kemudian kita juga dapat melakukan proses instalasi router OS pada router board yang telah terkonfigurasi dengan baik. Router board juga merupakan jenis router embedded, produk dari mikrotik yang mana merupakan salah satu jenis mikrotik yang sistem pemakaiannya menggunakan hardware supaya dapat menjalankan fungsi router mikrotik. Fungsi penggunaan router board yaitu dapat menjalankan fungsi router tanpa harus tergantung pada PC karena fungsi router sudah ada pada router board. Ukuran router board ini sangat kecil daripada PC yang diinstal pada router OS dan juga lebih kompak serta lebih hemat listrik karena hanya menggunakan adaptor. Kelebihan router board. Berikut ini kelebihan jika menggunakan router board secara garis besar. Pertama, hemat biaya karena router board hanya membutuhkan daya sekitar 2,5 watt saja. 2.
Proses instalasinya yang mudah karena hanya mengatur router dan jaringan yang digunakan. 3. Spesifikasi untuk komputer tidak begitu tinggi. Kekurangan routerboard. Jika sudah mengetahui kelebihan dari routerboard, maka baiknya kita juga mengetahui beberapa kekurangan dari routerboard. Jika routerboard mengalami kerusakan, untuk menemukan komponennya sangat jarang ada, maka susah untuk mencari suku cadangnya. Kadang-kadang juga suka hang. Umumnya karena memori yang sudah penuh, sehingga membuat routerboard lebih cepat hang. Fungsi mikrotik. 1. Memberikan sistem autentikasi. Fungsi yang pertama dipergunakan untuk membantu dalam memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang tegas oleh undang-undang. Mikrotik juga dapat dimanfaatkan untuk memblokir berbagai situs terlarang atau konten yang mengandung pornografi dengan menggunakan proxy. Sehingga program ini sangat mendukung untuk terciptanya internet positif sebagai langkah awal dalam mengurangi konten yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Dapat diaplikasikan sebagai billing hotspot. Mikrotik dapat diaplikasikan sebagai billing hotspot, sehingga akan mempermudah dalam mengkonfigurasikan serta pembagian bandwidth pada jaringan. 3. Konfigurasi jaringan lokal. Dengan menggunakan mikrotik, mampu untuk mengatur dan mengkonfigurasi LAN atau Local Area Network yang menggunakan PC mikrotik, router OS, dan hardware yang berspesifikasi lebih rendah. 4. Konfigurasi LAN dan pengaturannya dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan PC mikrotik, router OS dengan spesifikasi perangkat keras yang sangat rendah. 5. Mikrotik dapat digunakan untuk pembuatan PPPoE server. PPPoE adalah pengaturan terbaik untuk jaringan Anda akan dikonfigurasikan secara otomatis saat asisten pengaturan utilitas airport digunakan untuk mengatur pemancar baru atau memperluas jaringan yang ada. Fitur mikrotik. 1. Firewall dan NAT. 2. Routing, starting routing. 3. Data rate management. 4. Hotspot. 5. Point-to-point tunneling protocols. Simple tunnels, iMessage, web proxy, caching, DNS client, DHCP, universal client, VRRP, UPnP, NTP, monitoring atau accounting, SNMP, M3P, MNDP, tools, aneka ragam, tunnel, layar konektivitas 2 layar, wireless bridge, virtual LAN, synchronous, asynchronous, ISDN, SDSL, COS. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak atau software yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router jaringan yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mikrotik OS dan mikrotik routerboard, dan memiliki 5 fungsi serta memiliki 31 fitur.